Halo, saya Gompes, dan di sebelah saya ada Arjuna. Kami berdua akan menonton pemotongan ikan di India. Seru sekali. Lihatlah cara mereka. Apanya unik dan juga menghibur. Iya, seru banget. Ayo nonton. Awas jangan ketawa, jangan geleng-geleng ya, karena nanti ceritanya lucu sekali. Dan dengarkan juga ceritanya. Iya, siap dengar cerita. Bagus, nanti kita bahas ya. Seru. Mungkin tidak usah lama-lama. Yuk kita nonton bersama-sama. Pada suatu hari di bulan puasa yang penuh berkah, penuh misteri, dan penuh diskon sirup merah, terjadi sebuah kejadian yang tidak pernah tercatat di buku sejarah, buku biologi, ataupun buku catatan hutang warung. Kisah ini dimulai dari seekor ikan, bukan ikan biasa. Ikan ini adalah penghuni kolam taman langit tingkat 9, milik Yang Mulia Baginda Raja Dewa Perang Penguasa Ember Kosmik dan Pengaduk Suk Semesta. Akhirnya diputuskan, rombongan ikan dari kolam taman langit tingkat 9 turun berlibur ke dunia manusia. Salah satu ikan ini, yang nanti jadi tokoh utama kita, langsung nyemplung ke sungai. Dia berpikir dalam hati, wah enak juga ya dunia manusia. Sepi, tenang, damai, tapi, baru juga 2 menit berenang. CRAAK. Sebuah keranjang tiba-tiba turun dari atas. Ternyata, ada bapak-bapak manusia yang datang ke sungai. Bapak-bapak ini bukan main, modalnya cuma keranjang. Tidak ada teknologi canggih, tidak ada radar ikan, tidak ada sonar. Tapi entah kenapa, keranjangnya langsung JLEP. Dan, ikan kita tertangkap. Ikan itu langsung panik dalam hati. Loh, katanya manusia puasa pada di rumah. Ini kenapa malah olahraga menangkap saya? Bapak-bapak itu dengan santai berkata, Alhamdulillah dapat, ikan kita dibawa, bukan ke rumah, bukan ke kolam lagi, tapi, ke pasar. Di dalam perjalanan ikan itu mulai curhat dalam hati. Ini liburan apa deportasi? Sampai akhirnya dia tiba di sebuah tempat yang sangat mengerikan bagi ikan. Meja potong. Biasanya, di situ ada pisau. Tapi kali ini, ikan itu melihat sesuatu yang sangat aneh. Bukan pisau, bukan golok, bukan kapak, melainkan parang. Tapi ini bukan parang biasa. Ini, parang berdiri. Ya, parangnya, berdiri. Bukan rebahan, bukan tidur, bukan miring. Berdiri tegak. Ikan itu langsung bingung. Kenapa parangnya berdiri? Kenapa parangnya tidak seperti parang pada umumnya? Ikan itu makin panik. Kenapa parangnya berdiri semua? Sisik-sisik ikan mulai copot satu persatu. Ikan itu mulai merenung. Beginilah nasib ikan yang terlalu percaya rumor liburan. Di tengah drama itu, tiba-tiba lewat seekor ayam. Ayam ini lewat dengan santai. Dia melihat ikan yang lagi digesok. Ayam itu seperti berkata dengan tatapan bijak, "Bro, hidup memang keras." Ayam itu lalu pergi lagi. Ikan kita makin bingung. Kenapa ayam bisa lewat di saat genting begini? Dan yang lebih aneh lagi, parang-parang di meja itu masih berdiri semua. Parang berdiri, parang berdiri, parang berdiri. Seolah-olah mereka sedang menonton. Seolah-olah mereka berkata, "Selamat datang di dunia nyata." Ikan itu akhirnya hanya bisa pasrah. Dengan hidung sedikit terangkat, dagu sedikit naik, dan tatapan kosong ke bawah, dia berkata dalam hati, "Lain kali, kalau ada ikan yang bilang manusia puasa pasti di rumah, saya akan bilang, itu HOAX." Dan begitulah kisah misterius tentang ikan liburan yang bertemu dengan parang berdiri. Sampai sekarang, tidak ada ilmuwan yang bisa menjelaskan, kenapa parangnya bisa berdiri? Kenapa parangnya berdiri tegak? Kenapa parangnya berdiri seperti penjaga kerajaan? Yang jelas, di pasar itu, parang-parang masih berdiri. Dan para ikan, mulai mempertimbangkan, liburan ke akuarium saja.